Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Ewi Jeriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, di minggu ini aku akan membahas materi mengenai tentang konsep supervisi pendidikan, yang dimana sedikit penyampaian. Supervisi terdiri dari dua suku kata, yaitu super dan vision, yang dimana super yaitu segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Sedangkan vision yaitu pandangan jauh ke depan, adanya visi yang sudah dimiliki, artinya selangkah lebih maju dalam menganalisis atau menelaah lingkungan. Ini merupakan manifestasi dari siapa orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi. Orangnya kita sebut sebagai supervisor atau yang melakukan kegiatan supervisi sebut dengan supervisor, sedangkan kegiatannya kita sebut dengan supervisi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Konsep supervisi secara tradisional yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi, kegiatan untuk dalam bentuk pengawasan atau mengawasi, kadang-kadang dalam artian ada indikasi mencari-cari kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Supervisi merupakan sebuah usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan bimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan guru, semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya ya individu, kolektif atau berkelompok, agar lebih mengerti, paham, efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk membina dan membantu guru dalam mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik dan melakukan fungsi-fungsi mereka dalam pembelajaran yang dilaksanakan setiap harinya. Pendapat dari Parchen dan Bragnan yaitu menyatakan bahwa supervisi itu sebagai satu teknik layanan, yaitu layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam pembelajaran. Tujuan utamanya untuk membina dalam rangkaian prospek untuk melihat, mempelajari semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian yang empirik atau empiris. Nah, apa saja sih tujuan dari supervisi pendidikan itu? Nah, di sini tujuan dari supervisi pendidikan yaitu untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas. Domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud yaitu adalah guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Guru merupakan manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk proses pengembangan skillnya mengajar di dalam kelas, untuk mengajar peserta didiknya nanti dalam kelas, sehingga memiliki dampak yang menjadi luar biasa untuk proses dan untuk peserta didik nantinya.
Selanjutnya yaitu ada dari prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama yaitu adanya scientific atau prinsip ilmiah, yang bersifat sangat realistik, empiris, berdasarkan data-data yang sebenarnya, sangat ilmiah, artinya persoalan yang akan dikaji, dibantu, dianalisis bersamaan dalam membantu guru untuk meningkatkan, memperbaiki kualitas kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah itu, dan harus didesain sedemikian rupa agar nantinya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran nanti. Yang kedua yaitu demokratis. Maksudnya adalah pengertian bahwa itu dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang serupa. Artinya mereka diberikan hak untuk menerima, atau kadang-kadang mereka pun bisa menolak ketika diberikan bantuan untuk dalam kegiatan supervisi pendidikan, sehingga nantinya dengan prinsip demokratis ini tidak ada lagi guru-guru atau staf yang di sekolah merasa dibeda-bedakan. Bahwasanya dengan demokratis ini semua staf akan mendapatkan hak atau pelayanan yang sama. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama sekolah merupakan supervisor dengan kerjasama merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekolah, supervisor dengan mereka-mereka di supervisi. Jadi ada skala prioritas yang dimana semuanya akan bekerja secara bersama-sama. Karena baik supervisor, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa diketahui dan disadari mereka. Mereka yang ada di supervisi, dari orang-orang yang akan diberi layanan, mereka harus terbuka bahwa mereka ingin memperbaiki diri dan ingin dibantu melalui berbagai proses yang kita pandang dari sekolah, supervisor sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan. Terkait dengan kualitas pembelajaran dan kualitas cara mengajar. Yang keempat yaitu konstruktif, merupakan membangun adanya kreativitas atau kreatif dalam artian membuat sesuatu menjadi lebih baik, membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, membuat sesuatu yang awalnya dari tidak ada menjadi ada, dalam rangka membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru, persoalan yang dimiliki oleh guru teratasi, sehingga mereka tampil menjadi pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik, sehingga tujuan dari pendidikan atau pembelajaran mudah dicapai. Adapun prinsip yang lainnya itu seperti prinsip positif, prinsip progresif, yaitu maju selangkah-selangkah dengan mantap. Maksudnya ada perbaikan-perbaikan. Jadi guru-guru yang diberikan layanan supervisi tidak berada di satu titik yang sama, tetapi ada perbaikan meski tidak terlalu signifikan atau berubah secara drastis, namun ada peningkatan dari satu titik ke titik yang lain, adanya pergerakan yang terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dari guru tersebut. Yang keenam yaitu prinsip inovatif, yaitu merupakan mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi atau hal-hal baru dalam kegiatan supervisi, pembaharuan dari skill dan pembaharuan dari proses. Selanjutnya itu adanya prinsip aman, yaitu menimbulkan rasa aman bagi kedua belah pihak, baik dari supervisor maupun dari pihak guru yang dilayani. Yang kedelapan yaitu prinsip reflektif, merupakan kegiatan memberikan kesempatan kepada supervisor yang disupervisi melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing.
ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah adanya kekurangan atau kesalahan di dalam diri supervisor ataupun yang disupervisi ataupun yang diguru, agar kedua belah pihak mengetahui apakah yang salah, sehingga evaluasi ini untuk kedepannya sebagai perbaikan yang ada di dalam diri supervisor ataupun guru-guru. Selanjutnya yaitu ada prinsip negatif, yang dimana prinsip ini merupakan prinsip yang harus dihindari di dalam supervisi pendidikan. Supervisi tidak boleh dilakukan secara otoriter karena ada dampak atau kebiasaan yang akan nantinya disulit ditolak. Supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan, tetapi mencari data dan memberikan layanan kepada siapapun. Supervisi tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat atau jabatan. Supervisi tidak boleh mengharapkan hasil dengan terlalu cepat. Supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ikhwal akhir dari kegiatan layanan ini memang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari supervisi pendidikan. Pendapat Babon dari tahun 1961 masih digunakan sampai saat sekarang ini. Ini dijabarkan oleh Surijin dalam bukunya Supervision on Instruction. Dalam bukunya tersebut tentang Foundation and Dimension. Ada 8 fungsi dalam supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Yang kedelapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Dan ini fungsi kedelapan ini merupakan menjadi dasar dari kegiatan supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya itu apakah peran dari supervisi pendidikan ini? Di sini yaitu seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluator, yaitu sebagai untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi dari proses pencatatan melalui instrumen sampai mana kegiatan itu atau sampai mana keberhasilan dari kegiatan tersebut. Supervisor juga bertindak sebagai konsultan, sebagai tempat yang mengkonsultasi semua permasalahan yang dialami oleh mereka-mereka yang ada di supervisi. Jadi, peranan dari seorang supervisor yaitu sebagai koordinator, pemimpin kelompok, sebagai evaluator yaitu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dan selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai konsultan untuk sebagai tempat konsultasi dari guru-guru atau yang ada di supervisi yang memiliki masalah, maka nanti supervisor yang akan memberikan solusinya. Materi selanjutnya itu mengenai objek dari si supervisi pendidikan ini. Dari pendapat Olivia mengatakan bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan ini yaitu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu pengembangan staf, khususnya pengembangan terhadap guru-guru. Baiklah,
Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dari supervisi pendidikan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.